Sepertinya kita harus waspada nih pada orang yang membawa koper dengan gerak-gerik mencurigakan. Pasalnya, belakangan ini koper menjadi tren sebagai wadah pembuangan korban pembunuhan. Koper dipilih karena bentuknya yang besar, hingga tubuh manusia dewasa dapat sepenuhnya masuk ke dalam. Sebab itulah, para pelaku pembunuhan yang ingin membuang jasad korban lebih memilih menggunakan koper sebagai sarana untuk menyembunyikan jasad dan dibawa kemanapun sesuka hati tanpa ada yang curiga. Untuk itu, mari kita bahas beberapa tragedi terkait dengan jasad dalam koper. Kisah nyata yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Kisah pertama berasal dari Bekasi. Mungkin beberapa di antara kalian masih ingat dengan foto yang sempat viral pada sekitar bulan Mei tahun 2024 silam, di mana seorang pria muda terpotret sedang membuka pintu yang diketahui adalah kamar hotel, dan di belakangnya ada sosok wanita paruh baya. Foto ini yang beredar di kalangan masyarakat hingga memunculkan spekulasi liar, padahal pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan saat itu. Setelah fotonya viral, tak lama kemudian sebuah video yang menunjukkan sosok wanita di dalamnya telah ditemukan tewas di sebuah koper berwarna hitam yang dibuang di pinggir aliran sungai Kalimalang di daerah Bekasi. Tepatnya di sekitar semak-semak yang bisa dilihat oleh semua pengendara yang melintas. Setelah diotopsi, jasad wanita itu rupanya bernama Rini Mariani, berusia 50 tahun yang berasal dari Bandung. Ia dikabarkan menghilang saat jam kerja, tepatnya saat hendak mengirim uang setoran ke bank. Rini memang bekerja sebagai kasir di sebuah perusahaan makanan yang ada di Bandung. Berita kematiannya yang viral sempat diduga suaminya lah sebagai pelaku. Lantaran saat kejadian ini terjadi, keduanya memang dikabarkan sedang bermasalah. Selain itu, konspirasi lain adalah Rini diduga dibunuh karena pelaku ingin menguasai uang yang saat itu dibawa korban. Untuk itu bisa diartikan bahwa yang menginginkan uang itu dari korban adalah orang yang sejatinya mengetahui tentang aktivitas Rini sehari-hari. Serangkaian penyelidikan dilakukan secara intensif, mengingat berita ini telah menjadi topik hangat di beberapa media TV maupun media sosial. Dan setelah terungkapnya pelaku, berita ini jadi tambah viral. Penyidik meminta keterangan dari keluarga juga atasan sekaligus rekan kerja korban ketika Rini dikabarkan menghilang misterius. Mereka rupanya juga sempat melaporkan Rini yang menghilang dengan membawa uang sebesar 34 juta yang akan disetorkannya ke bank. Nah, singkat cerita, setelah memeriksa rekaman CCTV dan menyusuri rekam jejak korban, dari Jakarta, Bandung, petugas langsung melesat ke Palembang. Seorang pria muda, sesuai dengan rekaman CCTV di hotel, ia bernama Ahmad Arif Ridwanullah, berusia 28 tahun. Saat ditangkap, rupanya ia sedang berada di rumah calon mertuanya untuk merencanakan pesta pernikahan yang akan digelar 5 hari kemudian atau tepatnya tanggal 5 April tahun 2024. Malu dan pasrah, pria ini diseret kembali ke Jakarta. Ia mengakui bahwa memang dirinya lah pelaku pembunuhan. Dan saat membuang jasad itu, ia dibantu oleh adik kandungnya bernama Aditya Taufikur Rahman, berusia 21 tahun. Arif juga bekerja di perusahaan yang sama dengan korban. Namun pelaku berada di cabang Jakarta sebagai audit, sedangkan korban di Bandung yang bertugas sebagai kasir. Keduanya pertama kali bertemu saat Arif ditugaskan ke Bandung untuk melakukan proses audit. Entah bagaimana kedipan mata keduanya hingga saling terpikat satu sama lain. Yang jelas, menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, setelah perkenalan itu keduanya intens berkomunikasi. Dan pertama kalinya melakukan hubungan dewasa saat Arif ditugaskan lagi ke Bandung, tepatnya sekitar bulan Desember tahun 2023. Kemudian, di tanggal 24 April tahun 2024, Arif ditugaskan lagi ke Bandung. Lagi-lagi, keduanya menuju hotel, seperti yang terlihat dalam video CCTV ini. Di dalam kamar yang terjadi adalah, menurut pengakuan Arif, saat itu setelah melakukan adegan ranjang, Rini merengek minta dinikahi. Jelas saja Arif menolak. Wong 2 minggu lagi dia nikah sama pacarnya. Penolakan Arif membuat korban jadi ngambek, yang membuat Arif kesel setengah mati.
lantas membungkam wanita itu untuk selama-lamanya. Singkat cerita, pelaku mencari koper dan memasukkan jasad itu ke dalamnya. Kemudian karena merasa tidak sanggup melakukannya seorang diri, Arif menghubungi adiknya untuk membantu. Dari Bandung, jasad itu dibawa muter-muter hingga masuk ke Jakarta, lalu ke daerah Kalimalang, Bekasi, dan dibuang pada dini hari. Jadi teman-teman, saat ditanya mengenai motifnya, selain karena kesal diminta menikahi korban, rupanya pelaku memang dari awal berniat mengambil uang setoran yang dibawa Rini. Fakta ini terungkap di mana pelaku seolah menghalangi Rini untuk menyetorkan uang itu, dan terlebih dahulu mengajaknya ke hotel agar mudah mengambil uang yang rencananya akan dibuat untuk biaya pesta pernikahan. Rupanya, pelaku kalang kabut karena panik belum mendapat uang untuk pesta pernikahan. Sementara keluarga mempelai wanita mengira calon menantunya memiliki uang banyak. Nah teman-teman, kisah ini Mia percepat ya, jadi nggak terlalu banyak rekonstruksi kejadian yang Mia ceritakan. Sidang putusan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember tahun 2024. Arif divonis 18 tahun penjara, sedangkan adiknya 3 tahun penjara, karena turut membantu membuang jasad korban. Kisah selanjutnya berasal dari Ngawi. Pada hari Kamis tanggal 23 Januari, seorang pengendara motor sedang menuju tempat pembuangan sampah yang berada di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Tiba-tiba matanya terkejut melihat bungkusan hitam yang terjatuh di sungai kecil. Nah, melihat barang tersebut, ia mengira sebuah paket yang mungkin saja terjatuh dari mobil kurir pengantar paket, atau memang sengaja dibuang di sana. Aneh, begitu perasaannya. Kemudian, saksi tersebut penasaran, berusaha meraih bungkusan itu dan mencari alamat yang biasanya tertera di paketan. Rupanya, di dalamnya ada koper berwarna merah menyala yang terasa berat. Segera saja ia menghubungi polsek terdekat. Tak lama kemudian, petugas yang datang segera membuka koper yang mencurigakan itu. Dan benar saja, ada mayat yang terbungkus bed cover di dalamnya. Penemuan ini pun langsung menggegerkan warga Kendal hingga seluruh penjuru negeri. Petugas dari Polres Ngawi dan tim medis segera mengevakuasi jasad tanpa identitas itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Suroto, Ngawi. Jasad itu telah termutilasi, jadi kuat dugaan pelakunya berniat mengelabui petugas dengan mengacak-ngacak tubuh korban agar tidak bisa dikenali. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan mengungkapkan setelah diotopsi, ciri-ciri jasad yang terpotong itu yakni berjenis kelamin wanita, berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, tinggi badan 152 cm, dengan warna kulit kuning langsat lebih ke putih. Ciri fisik yang lebih kentara yaitu ada tindik di atas pusarnya. Selain itu ada juga barang milik korban di dalamnya, seperti sandal merek Dior, rok berwarna hitam, selimut bermotif lorek atau garis-garis. Nah, penyebab kematiannya adalah afiksia atau kehabisan nafas. Tubuhnya juga banyak ditemui bekas luka penganiayaan yang tentunya dilakukan sebelum korban meninggal dunia. Akhirnya setelah berita ini viral ke seluruh penjuru negeri, identitas wanita di dalam koper merah tersebut dikenali sebagai Uswatun Hasanah, berusia 29 tahun, warga desa Sidodadi, Kecamatan Garun, Kabupaten Blitar. Wanita kelahiran Blitar tanggal 25 April tahun 1995 itu merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Jasadnya dikenali oleh salah satu keluarga dari tindik di pusar, sendal juga gelang tangan yang dipakai korban. Status korban adalah seorang janda yang telah bercerai dengan suaminya. Ia memiliki 2 anak berusia 7 dan 10 tahun. Mereka dari awal memang dititipkan di rumah saudaranya yang bernama Ana Yuliani. Karena Uswatun yang menjadi tulang punggung keluarga, berprofesi sebagai sales atau SPG kosmetik kecantikan di kawasan Tulungagung. Ia pulang ke Blitar seminggu sekali untuk melihat buah hatinya, juga membahas penempatan anaknya kelak. Menurut Ana, keluarga terakhir melihat wanita itu pada tanggal 17 Januari silam. Saat itu Uswatun pamit pada keluarga untuk pergi ke suatu tempat karena ada urusan penting. Dengan mengendarai mobil jenis R3 berwarna putih miliknya sendiri. Semenjak itu, keluarga hanya berhubungan via telepon atau via SMS. Terakhir mereka berkontak pada hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Sejak itulah Uswatun menghilang secara misterius.
tak membalas pesan maupun mengabari keadaannya. Hingga pada tanggal 23 Januari, keluarga korban didatangi petugas dari Polres Blitar yang menyatakan bahwa Uswatun Hasanah diduga telah menjadi korban mutilasi. Untuk memastikan, perwakilan keluarga diminta mendatangi rumah sakit tempat tubuh korban berada, tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari. Di sanalah mereka mengenali potongan itu sebagai Uswatun Hasanah. Kini terungkap sudah keberadaan wanita yang bekerja sebagai sales kosmetik kecantikan di Tulungagung yang sempat menghilang misterius. Pihak keluarga meminta pelaku segera ditangkap. Rencananya, setelah proses otopsi selesai, jasad yang berada di Rumah Sakit Suroto Ngawi akan diberangkatkan ke rumah duka yang berada di Kecamatan Garum pada hari Jumat malam. Dan setelah itu akan langsung disolati dan dimakamkan di TPU setempat. Nah teman-teman, begitulah kurang lebih tragedi yang menimpa Uswatun Hasanah hingga pada hari Jumat malam. Sejak Mia mengedit video ini, penyidik masih mengejar pelakunya ya. Semoga petugas segera dapat menangkap pelakunya dan mengungkap bagaimana kronologi pembuatan Hasanah. Mari kita sama-sama mendoakan agar almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, terutama kedua anaknya, semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Kalau gitu Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.